saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 17 Oktober 2022, adalah harta surgawi. Mari kita awali permenungan kita ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih untuk undangan suci-Mu guna merenungkan sabda-Mu. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun perikopa yang akan menjadi landasan permenungan kita pagi ini diambil dari perikopa Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Mari kita bacakan bersama-sama. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan hari ini mengetengahkan permintaan seseorang kepada Yesus agar Yesus mau mengurus masalah warisan keluarganya dengan saudaranya. Yesus menolak dengan keras dan menunjukkan bahwa motivasi di balik permintaan tersebut adalah ketamakan. Yesus juga mengajarkan bahwa pencarian utama dalam hidup adalah menjadi kaya di hadapan Allah. Pertanyaannya, mengapa tanggapan Yesus begitu keras dan vulgar kepada orang tersebut? Saudara-saudariku, pembagian warisan dalam tradisi Israel selalu menjadi hak orang tua. Orang tualah ketika si ayah masih hidup yang menentukan warisan tertentu diberikan kepada anak-anaknya yang laki-laki. Dengan prinsip keadilan sama untuk semua demi menunjang hidup anak tersebut dan untuk membantu saudara-saudaranya demi kelangsungan keluarga. Seringkali sistem ini menimbulkan kecemburuan di antara sesama anak laki-laki dalam keluarga. Mengapa? Karena terdapat warisan favorit dan terdapat juga warisan yang tidak disenangi alias warisan kapurit. Sang ayah mempercayakan warisan favorit biasanya kepada anak laki-laki yang dipercayainya, yang dapat menjaga warisan tersebut demi menjaga dan menegakkan nama keluarga. Permintaan dari salah satu pendengar Yesus saat itu menunjukkan bahwa ia tidak puas dengan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan oleh orang tuanya.
Hal ini tentu saja menunjukkan ketamakan dari orang tersebut akan harta duniawi. Itulah sebabnya Yesus menyuguhkan cerita tentang orang kaya yang bodoh pada ayat 16 sampai 21. Yesus ingin menekankan bahwa pencarian utama seorang manusia adalah kehidupan kekal atau keselamatan. Tujuan ini dapat dicapai jika seseorang kaya di hadapan Allah atau memiliki harta surgawi. Yesus memberi contoh hidup kepada kita bagaimana cara memiliki harta surgawi, yakni dengan menjadi berkat bagi sesama kita. Itulah sebabnya tema renungan kita pada pagi ini adalah harta surgawi. Harta warisan adalah sesuatu yang kita terima dari Allah melalui pemberian orang tua. Tetapi harta surgawi hanya dapat kita peroleh ketika kita berani membagikan sesuatu yang kita miliki, yang kita terima tersebut kepada sesama kita. Artinya, harta surgawi itu kita peroleh ketika kita berani menjadi jembatan berkat bagi sesama kita. Jika kita sadar sebagai manusia beriman bahwa dasar keselamatan kita adalah rahmat Allah yang kita terima dari Allah dan kita bagikan kepada sesama sebagai berkat, harta duniawi adalah wujud kasih Allah kepada kita, maka kita tidak dipanggil untuk melekatkan diri pada harta duniawi tersebut, tetapi harta duniawi dimaksudkan sebagai undangan atau panggilan bagi kita guna menjadi pembagi rahmat Allah kepada sesama kita. Artinya dalam harta duniawi itu melekat pula panggilan untuk berbagi, untuk memberi, untuk bersharing. Kita dipanggil untuk menggunakan harta duniawi sebagai sarana untuk memperoleh harta surgawi, yakni keselamatan kekal. Maka harta duniawi adalah sarana, bukan tujuan hidup kita. Hidup kita jangan berhenti pada barang-barang duniawi, tetapi harus berakhir pada keselamatan kekal. Inilah harta surgawi yang harus kita kejar. Semoga kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, semoga hati kami tidak terpaut dan terpikat oleh hal-hal sementara, harta duniawi yang justru menjerumuskan kami kepada kesesatan dan kebinasaan. Arahkan kami untuk selalu mengejar Engkau, menjadi berkat bagi sesama, kemuliaan bagimu, bersama Putra dan Roh Kudus Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lorotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.